Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam ini tanggal 18 Desember tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya diberkati sama Tuhan. Saat ini sebelum kita berbaring tidur malam hari, ada waktunya pagi, ada waktunya malam, tapi senantiasa hati kita melekat dengan Tuhan Yesus. Kalau waktu kita bangun pagi tadi bersyukur kepada Tuhan, kita bisa beribadah, memuji nama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kita harus menjaga hubungan mesra dengan Tuhan Yesus. Kita mau erat dengan Tuhan Yesus. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Baik sebentar sebelum kita berbaring tidur, kita melekat dengan Tuhan. Supaya pada waktu tidur pun Tuhan menjaga dan melindungi setiap kita. Sehingga besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, untuk terus kita maju bersama dengan Tuhan Yesus. Karena usia kita makin hari mendekati usia yang terakhir. Karena apa? Jelas ya, kalau kita lihat tanggal 31 Desember berarti sudah makin mendekati. 2 minggu lagi sudah kita memasuki 1 Januari 2023. Minggu depan tanggal 25 Desember sama-sama saya sebagai hamba Tuhan menggembalakan gereja Bethel Tabernakel di Jember. Saya terus akan adakan ibadah Natal ya, bersama kakak saya, bersama adik ipar saya, semua keluarga, bersama adik saya, semua keluarga ya, cinta Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita mau maju melayani pekerjaan Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga, masuk di dalam kota Yerusalem. Sebentar nanti kita membaca kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan Yerusalem yang baru turun dari surga. Saya akan menyanyikan, oh Yerusalem baru, oh Yerusalem mulia, oh Yerusalem baru, haleluya, oh Yerusalem mulia, amin, haleluya. Sana hatiku rindu Yesus, haleluya, oh Yerusalem, amin, haleluya, oh Yerusalem baru, amin, haleluya, oh Yerusalem mulia, amin, haleluya. Sana hatiku ku rindu selalu, haleluya, Yerusalem baru bersama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tertulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat 12, demikian firman Tuhan, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota yang baru turun dari surga, itu Yerusalem baru, oh Yerusalem baru, haleluya, oh Yerusalem, oh sungguh mulia, amin, haleluya. Sana hatiku rindu selalu bersama Yesus, oh Yerusalem, amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula
segala kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna, Tuhan Yesus yang sangat ku cintai. Amin, haleluya. Oh Yerusalem baru, haleluya. Oh Yerusalem, oh kota mulia. Amin, haleluya. Sana hatiku rindu Engkau Yesus. Oh Yerusalem baru. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Sucikan mulut kami, pikiran dan hati kami, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Firman-Mu Bapa, sumber kehidupan, janji Tuhan yang sempurna, selalu ku taruh dalam hatiku. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku, salahku, ampun. Tuhan Yesus, perbarui hidup kami. Karakter hidupku diubah Tuhan, supaya menjadi ciptaan yang baru, seperti Kristus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sampai aku masuk ke Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus Bapakku. Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini kami adalah semua anak-anak-Mu menantikan kedatangan Tuhan, menantikan Yerusalem baru, dan aku mau setia, cinta Yesus dan taat melakukan seluruh perintah-perintah-Mu Bapa. Terima kasih ya Yesus, Tuhanku, Rajaku, Bapakku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Engkau di atas segala-galanya. Izinkan kami hamba-hamba-Mu, kami anak-Mu, malam ini sebelum berbaring tidur akan baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan begitu baik, yang pelihara hidup kita. Hari demi hari Tuhan sudah izinkan kita bersyukur dari sejak 1 Januari 2022. Dan saat menjelang hari akhir, tanggal yang terakhir, bulan yang terakhir kita di bulan Desember di tahun 2022. Senantiasa situasi kondisi boleh berubah, tapi tetap hubungan kita akrab dengan Tuhan tidak pernah berubah. Cintanya Yesus makin membara dalam hidup kita, sehingga hari demi hari kita menjadi anak Tuhan yang militan, yang kuat gagah di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari saya membaca hanya 2 ayat. Ini janji Tuhan tentang Yerusalem, saudara. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Diberkati Tuhan. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan kita membangun hubungan kita akrab dengan Tuhan. Membangun kualitas hidup kita. Supaya kita menjadi pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini dalam arti rohani, saudara, bukan dalam arti jasmani. Karena firman Allah ditujukan kepada kita manusia yang masih jasmani. Maksudnya ada kata suami. Suami di sini dalam arti jasmani itu suami, ya. Tapi dalam aspek rohani, suami dalam pimpinan Roh Kudus, kudus, ya. Tidak dikaitkan dengan perkara pada daging nafsu hubungan suami istri, tidak. Tapi hubungan ilahi, karena kita adalah anak-anak dari Yesus yang diciptakan Tuhan. Berdandan artinya supaya kehidupan kita rohani kita bangun. Supaya kita tidak boleh pakai pakaian yang lama, saudara. Kehidupan yang lama, karakter lama, sifat daging lama. Kalau dulu kehidupan kita suka marah, itu berarti kehidupan yang lama. Kita buang. Sudah, kita bukan pemarah lagi, tapi pemurah hati. Kita belajar sabar. Dulu kita hidup di dalam kekotoran, penuh dengan dosa, kenajisan. Tapi di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam keilahian. Ada kemuliaan Tuhan. Ada hidup yang baru. Karena firman Tuhan katakan bumi yang lama sudah tidak ada lagi, saudara. Langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Jadi kehidupan dunia yang lama sudah tidak ada lagi. Kehidupan kekristenan yang lama kita buang dalam nama Yesus. Kehidupan Kristen yang kehidupan yang lama, paradigma lama, sikap pribadi yang lama kita buang. Ganti dengan sesuatu yang baru, saudara. Karena firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 22, saya mau baca lagi. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Oh haleluya, kita nanti bersama Yesus, bersama dengan malaikat Tuhan, kumpulan yang meriah. Yerusalem baru, asal kita mau setia kepada Tuhan. Asal kita mau menjadi ciptaan yang baru. Seperti di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Mari saya mau baca. Karena berkaitan dengan Yerusalem baru. Saya sudah tadi singgung. Harus ciptaan yang baru, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari. Kehidupan yang baru harus kita bangun dari saat ini. Yang dulunya mungkin Bapak Ibu tidak suka bangun pagi berdoa. Yang mungkin dulu tidak pernah baca Alkitab, saat ini harus banyak baca Alkitab. Yang dulu tidak menjadi pelaku firman Tuhan, saat ini pelaku firman Tuhan. Yang dulu mungkin mohon maaf menjadi perokok, saat ini kita buang rokok dalam nama Yesus. Mulut kita dikuduskan, sehingga mulut kita senantiasa memberitakan kabar damai sejahtera. Bukan kabar intimidasi, bukan kabar fitnaan, bukan kabar gosip, tapi kabar sukacita. Kabar kemuliaan Tuhan, kabar firman Tuhan, kabar penuh dengan cinta kasih, kabar penuh dengan damai sejahtera, hidup yang diubahkan sama Tuhan. Karakter kehidupan yang lama kita buang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya mau baca di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi berarti Kristus yang berkuasa dalam hidup kita. Kristus menjadi sentral hidup kita. Apapun yang hendak kita kerjakan, yang kita pikirkan, selalu dengan Kristus. Tanya dulu sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau suntik, seperti pada waktu saya yang lalu, mau saya ikutin booster kedua. Kan disuntik tubuh saya. Saya doa dulu sama Tuhan, berkenan atau tidak Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon izin dari Engkau Tuhan. Karena tubuh saya ini adalah Tuhan yang ciptakan. Hidup ini adalah bait Allah, bukan milik kita sendiri. Kalau sudah baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa ada bait Roh Kudus dan bukan milikmu. Coba saya mau baca 1 Korintus 6 ayat 19, supaya kita nih selalu apapun yang kita kerjakan selalu landaskan firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hidup ini bukan milik kita, saudara. Memang saudara yang ciptakan rambut, saudara yang ciptakan kuku. Dalam tubuh kita apa saudara yang ciptakan? Tidak, semua berasal dari Tuhan yang ciptakan. Kalau Tuhan tidak izinkan, saya juga tidak bisa bicara.
Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa saya main gitar. Kalau Tuhan tidak izinkan, saya tidak bisa baca Alkitab. Dibikin buta, selesai sudah. Ya, seperti banyak tahun-tahun lalu waktu tahun 2021 karena COVID varian Delta, banyak mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Itulah manusia tidak berkuasa. Hidup kita tidak berkuasa, saudara. Baca dalam 1 Samuel pasal 29. Orang fasik, kehidupan kita tidak berkuasa. Ya, saya mau kasih beberapa ayat, saudara. Biar kita menjadikan diri kita orang-orang dicinta sama Tuhan. Baik sebentar persiapan menghadapi tahun baru, menghadapi kita nanti memasuki tahun baru, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Supaya langkah kaki orang, 1 Samuel pasal 29, langkah kaki orang-orang dikasihnya, dilindunginya. Tapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Bukan kita berkuasa karena kita kuat. Bukan karena kita punya uang. Bukan karena kita punya aset. Selesai, saudara. Kalau kita sombong, diambil sama Tuhan, nyawa kita sudah selesai. Ya, oleh karena itu mari kita membangun diri kita supaya kita menjadi orang yang dicinta sama Tuhan. Kalau kita dicinta sama Tuhan, langkah kaki orang dikasihnya di dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya selalu berdoa. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Saya ada kesaksian, saya sendiri tidak pernah sakit, saudara. Sejak saya melayani Tuhan, saya cinta Tuhan Yesus. Saya bangun hubungan cinta kasih kepada Tuhan. Saya taat kepada perintah Tuhan. Saya hidup taat di dalam melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kasih. Semuanya apa yang Tuhan perintahkan, saya kerjakan itu. Karena saya ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena kalau tidak serupa, ya, tidak bisa masuk surga. Dunia ini di dalam kuasa si jahat. Ubahkan hidup kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, saudara. Ya, mau masuk surga, masuk surga serupa dengan dunia. Nggak bisa. Tadi Tuhan sudah katakan tadi dalam Wahyu. Langit yang lama, kehidupan yang lama, sudah berlalu. Tapi mau masuk Yerusalem baru, tempat yang baru, ciptaan yang baru, karakter baru, kehidupan kita diperbarui. Maka hidup kita harus berubah. Seperti dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehidupan kita baru, dipimpin Roh Kudus, hidup di dalam firman Tuhan, baru kita mengerti kehendak Tuhan. Baru kita bisa membedakan ini yang berkenan kepada Tuhan, atau yang tidak berkenan. Membenci dosa kalau saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Benci dosa saya, tidak mau berbuat dosa. Benar, saudara. Sungguh minta sama Tuhan. Jadi persentase kalau dulu 1% naik 2%, 10%, 20%, 50%, 60, 70 sampai 100%. Bertahap. Tapi ada kerinduan dari kita. Mari kita senantiasa hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Gali firman Tuhan. Banyak hidup di dalam firman Tuhan. Jangan ikuti pola pikir kita. Jangan ikuti teman-teman yang duniawi. Tapi ikuti firman Tuhan. Ikuti jalan Tuhan yang sempurna. Sehingga nanti kelak kita layak masuk di dalam Yerusalem baru. Oh Yerusalem, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, haleluya. Kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke sana. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak lama lagi, haleluya, Tuhanku datanglah, haleluya. Bawa saya masuk ke sana, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus akan datang, haleluya. Bawa saya masuk ke surga. Saya ganti, sana adalah surga. Yerusalem baru, kota mulia itu turun dari surga. Berarti kita masuk di dalam kerajaan surga. Oh Yerusalem, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke surga. Amin, haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, haleluya. Hatiku rindu ke surga.
surga. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Amin, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga Yerusalem baru, haleluya. Tak lama lagi, haleluya, Tuhan Yesus datanglah, haleluya, bawa saya masuk ke surga. Bawa saya masuk ke surga. Bawa saya masuk ke surga. Sekali lagi, bawa saya masuk ke surga. Bawa saya, Tuhan Yesus, ke surga. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum berbaring tidur, mari ikuti firman Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Layak kita semua, Bapak Ibu bersama saya, masuk di Yerusalem baru, surga selama-lamanya, bersama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.